Selamat pagi, selamat bergabung kembali di Ngaji Channel Ngolah Jiwa. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang archetype menurut Jung yang akan kami diskusikan bersama seorang analis Jungian yaitu Pak Dimino. Selamat pagi Pak Dimino. Selamat pagi. Ya. Sebelum kita lanjutkan diskusi atau sebelum kita memulai diskusi, saya ingin menyampaikan untuk menonton video ini sampai akhir agar tidak terjadi kesalahpahaman. Baik, langsung saja kita mulai diskusinya. Archetype. Apa itu archetype? Ya, menurut Jung, archetype itu adalah innate potential pattern. Bahasa Indonesianya adalah pola potensial yang innate. Innate itu yang sudah kita miliki sejak lahir. Jadi sudah tercetak di jiwa kita. Jadi itu yang dimaksud dengan archetype. Jadi pola apa ini? Ini adalah pola pikir, pola perilaku, dan ya pola spiritual juga. Iya, baik. Lalu archetype itu termasuk di dalam konten apa? Personal unconscious kah atau collective unconscious? Iya, kata archetype ini atau pola-pola pikir perilaku yang kita bawa sejak lahir ini itu adalah konten unconscious, konten jiwa tidak sadar, dan jiwa tidak sadar yang kolektif unconscious, jiwa tidak sadar. Jadi yang kolektif, karena ada yang personal kan, yang personal itu kan shadow. Sementara archetype ini adalah di wilayah tidak sadar kolektif, kolektif unconscious. Berarti archetype itu masuk di dalam wilayah kolektif unconscious. Betul, betul. Lalu konten archetype sendiri itu bagaimana? Seperti apa? Gitu ya. Seperti apa, Mas? Ya, archetype itu ada di wilayah unconscious yang kolektif. Jadi isinya adalah image. Image itu gambar atau simbol. Makanya ada istilahnya menurut Jung adalah archetype image. Jadi gambar archetype, gambar pola perilaku dan pikir yang potensial yang kita bawa sejak lahir. Ya, kontennya seperti animus, anima ini juga konten dari archetype konten. Dia juga termasuk konten archetype. Jadi anima itu pola perilakunya gimana, animus pola perilakunya gimana. Itu kita mendapatkan ini sejak lahir. Jadi begitu kita lahir sudah ada itu. Selain animus anima, kalau animus anima ini kan masih ada campuran pengalaman dengan ibu. Jadi selain sifatnya universal masih plus pengalaman dengan ibunya atau bapaknya. Tapi kalau collective unconsciousness yang ada yang berupa archetypes, maksud saya archetype yang ada di collective unconscious di wilayah tidak sadar yang kolektif ini adalah image-image seperti hero. Jadi ada image pahlawan, old man. Jadi image orang tua, bijak, dan banyak yang lainnya. Contoh image Wisnu. Ini merupakan pola. Jadi pola pikir, pola perilaku jiwa. Setiap manusia punya ini. Tapi yang pasti ada itu setiap manusia itu membawa image pahlawan. Hero image ini
namanya hero archetype. Jadi pola psikis pahlawan. Baik. Lalu pola psikis archetype sendiri itu seperti apa? Pola psikis archetype ya seperti saya sebutkan adalah hero ya, pahlawan. Jadi menurut Jung, manusia sejak lahir itu sudah membawa hero archetype, sudah membawa pola pikir dan pola perilaku pahlawan. Jadi tanpa tidak diperoleh waktu hidup, tapi sejak lahir dia sudah ada. Dia mengatakan every man is hero in his life. Setiap manusia adalah pahlawan dalam hidupnya. Dan psychic pattern-nya gimana, pola jiwanya gimana seorang pahlawan? Biasanya pola hidup pahlawan selalu sama. Berangkat dari jadi orang biasa, dia tidak sadar bahwa dia juga hero. Dalam perjalanan waktunya, kalau dilihat proses masa pahlawannya, jadi orang biasa tanpa dia sadari, tiba-tiba dia tahu bahwa dia seorang pahlawan. Hampir karakter pahlawan seperti ini, tidak sadar, baru kemudian sadar bahwa dia seorang pahlawan. Seperti Spider-Man, ya, seorang pemuda yang biasa, tiba-tiba ada spider, Apollo Monggo kalau Jawa. Iya. Ya, jadi laba-laba ya. Iya, jadi laba. Begitu kena laba-laba langsung punya kekuatan ya, Biru. yang super. Ya. Jadi pola perjalanannya konsep hero ini selalu dari orang biasa menjadi pahlawan. Dan siklusnya selalu dari figur yang biasa, artinya yang kekurangan, tapi akhirnya dia berproses untuk melakukan perjalanan, akhirnya dia menemukan apa yang dia cari. Jadi selalu ada proses, kalau tidak terpisah dari awal itu terpisah, karena terpisah dari keluarga, dia berjuang untuk lepas dan kembali. Ada yang hero quest itu ya, hero quest itu pahlawan yang ingin mencapai sesuatu. Jadi di dalam cerita pahlawan pasti ada orang tua yang kasih saran, selalu begitu kan. Kemudian dia akan mencari hal-hal yang ingin dia cari. Kemudian sampai dia menemukan. Kemudian dia pulang dengan sukses. Ini kan proses hero ini kalau secara psikis kan pencarian jati diri. Jadi dari dirinya yang tidak sempurna, lalu berproses, akhirnya menemukan jati dirinya, maka dia merdeka pulang. Ya, jadi dia berusaha melepaskan belenggu-belenggu sampai dia menemukan jati dirinya. Dan musuhnya selalu monster. Nah, monster itu di dalam jiwa itu ya shadow. Nah, itu monster itu ya shadow, ya animas, ya itu mengintegrasikan ini supaya nggak jadi monster. Nah, begitu dia bisa membunuh monsternya, mengalahkan maksudnya, mengalahkan monsternya, maka dia jadi hero, jadi pemenang. Saya kira itu. Terima kasih untuk kegiatannya pagi hari ini, Pak. Ya, terima kasih untuk Anda penonton di rumah yang menonton video ini sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.